Bukan cuma jadi target man, nunggu bola datang, tapi Andri Yung ini emang rajin buat bantu build up serangan. Jadi, dia sering tuh jemput bola ke belakang, jadi pemantul bola atau wall pass. Persib Bandung masih belum selesai dengan geliat transfernya. Setelah kemarin kita bahas tentang Tom Haye, Federico Barba, sampai Eliano Reinders yang gabung ke Persib Bandung, sekarang mereka masih kedatangan pemain anyar lagi. Pemain anyar tersebut berasal dari benua Eropa, tepatnya negara Prancis. Punya postur yang tinggi menjulang, dan pemain tersebut bernama Andri Yung. Sesuai dengan posisinya sebagai striker, tentu kehadiran Andri Yung diharapkan bisa jadi solusi buat mempertajam lini depan dan meningkatkan produktivitas gol Persib Bandung. Tapi, alih-alih berharap supaya Andri Yung bisa jadi bomber berbahaya di lini depan Persib, publik, khususnya bobotoh, justru malah ragu terhadap kemampuan Andri Yung. Karena faktanya, statistik yang dimiliki sama pemain ini ternyata kurang ideal, kurang tajam buat seorang striker. Nah, ketidaktajaman statistik Andri Yung jelas menimbulkan pertanyaan, kenapa kok bisa-bisanya Persib mau menggait pemain dengan statistik dan histori karir yang biasa aja kayak Andri Yung? Padahal, dengan market value Andri Yung yang sekitar 6 miliar, finansial Persib yang terbukti stabil karena di bursa transfer sekarang bisa jor-joran, harusnya Persib bisa ngerekrut striker dengan kualitas dan statistik yang lebih sangar daripada Andri Yung. Maka atas masalah tersebut, video ini hadir buat kalian. Karena gua mau ngajak kalian buat bahas tentang analisis profil dari Andri Yung. Gimana aja skill dan gaya mainnya, apa kelebihan yang dimiliki sama Andri Yung sampai bikin Persib kepincut, dan gimana penerapannya untuk skuad Persib Bandung yang sekarang. Supaya dengan video ini bisa ngasih pengetahuan buat kalian semua tentang Andri Yung. Sehingga kalian semua khususnya untuk bobotoh bisa menyesuaikan ekspektasi untuk pemain ini. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Pertama kita kenalan dulu, kita lihat profil dari Andri Yung ini gimana. Jadi, Andri Yung adalah pemain asal Prancis yang sekarang berusia 27 tahun, tingginya 192 cm, dan berposisi utama sebagai center forward. Kalau kita lihat dari segi usia, jelas dia lagi ada di usia yang matang banget sebagai seorang pesepak bola. Harusnya di usia yang segitu, performa dia sebagai pesepak bola lagi ada di top performnya. Tapi satu hal yang unik yang pengen gua highlight, bahwa Andri Yung ini posisinya real murni sebagai striker atau center forward. Gak pernah dia main di posisi lain. Kenapa unik? Karena hal ini sebenarnya agak bertabrakan dengan karakter atau tipe pemain kesukaan Boyan Hodak, yaitu tipe pemain yang versatile, yang bisa main di banyak posisi. Sebagaimana yang kita tahu, emang gak semuanya, tapi sebagian besar pemain yang Boyan Hodak rekrut sekarang adalah pemain yang versatile. Tapi itu gak jadi masalah sih, karena pada dasarnya pemain versatile emang enak. Cuman di beberapa posisi emang butuh pemain yang emang solid banget juga, ahli banget buat main di posisi itu. Biasanya center back dan center forward emang jadi posisi yang si pemain itu harus solid dan paham banget buat main di posisi tersebut. Kemudian untuk karir dari Andri Yung, nah ini nggak kalah unik juga bang. Jadi selama berkarir, Andri Yung emang lebih banyak buat main di klub kasta kedua dan ketiganya Liga Prancis. Selain itu, dia pernah juga mampir di Liga Belgia dan terbaru yang sekarang adalah Liga Yunani. Tapi fakta yang bikin uniknya, bahwa Andri Yung ternyata adalah pemain yang susah buat bertahan dalam waktu lama di satu tim tertentu. Karirnya itu agak kurang stabil dan pindah-pindah terus. Mending kalau pindahnya emang karena transfer, karena habis kontrak atau ditebus. Tapi Andri Yung ini kalau kita lihat di riwayatnya di Transfermarkt, ternyata dia lebih banyak buat dipinjemin ke klub lain. Artinya kalau dia lebih banyak dipinjamkan, klub utama yang dia bela sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Atau emang kualitasnya kurang relevan sama apa yang diharapkan oleh klub utamanya. Ditambah lagi, kayak yang gue bilang tadi di awal, bahwa statistiknya sebagai striker ini biasa aja. Bahkan kalau bisa dibilang buruk, ya buruk. Karena dia sebagai striker gak cukup produktif buat nyetak gol. Kita ambil data dari 3 musim terakhir aja. Dari musim 2022-2023 sampai terbaru 2024-2025. Dia main di 4 klub yang berbeda. Total laga yang dia mainin sebanyak 95 laga. Tapi statistiknya dia cuma nyetak 10 gol dan 8 assist doang. Bayangin, itu selama 3 musim loh.
Artinya rata-rata dia cuma nyetak sekitar 3 gol per musimnya selama 3 musim terakhir. Maka dengan statistik kayak gitu, sebenarnya emang kurang ideal buat seorang striker. Dan efeknya wajar juga kalau banyak orang yang ragu sama Andri Yung ini. Kira-kira dia bisa nggak ya nyetak banyak gol sama Persib? Gitu bang. Oke, itu sekilas tentang profil dari Andri Yung. Kalau kita udah kenal, sekarang berarti kita bisa masuk ke pembahasan tentang gimana sih skill, gaya main, dan kelebihan yang dimiliki oleh Andri Yung. Kalau berdasarkan analisis yang gue dapatkan, ngelihat dari cara dia main di beberapa tayangan, Andri Yung ini emang tipikal striker yang gak terlalu ganas di depan gawang lawan. Gak seganas David da Silva, juga gak seganas Maxwell dari Persija. Tapi, walaupun gak terlalu ganas, Andri Yung ini adalah tipe striker yang bisa aktif terlibat dalam permainan. Bukan cuma jadi target man, nunggu bola datang, tapi Andri Yung ini emang rajin buat bantu build up serangan. Jadi, dia sering tuh jemput bola ke belakang, jadi pemantul bola atau wall pass, yang dengan kemampuan itu tentu harusnya bisa lebih menghidupkan permainan dari tim Persib Bandung, supaya mainnya bisa lebih atraktif dan variatif, karena aliran bola tentu bisa lebih cair. Nah, karena dia aktif terlibat dalam permainan, maka itu juga bikin Andri Yung punya movement dan positioning yang cukup bagus. Yang mana hal itu bikin dia terkadang perannya berubah jadi playmaker. Yang justru terkadang dia suka ngasih passing kunci buat temennya yang ngelakuin pergerakan tanpa bola, passing ke arah winger ataupun ke attacking midfielder. Dan dengan kemampuan itu justru positif banget, karena hadirnya Andri Yung berpotensi bisa bikin lini pertahanan lawan jadi terpecah. Dan ketika terpecah, otomatis ada space kosong yang harusnya itu bisa dimanfaatin sama winger dan attacking midfielder untuk bisa bongkar pertahanan lawan. Selain itu, karena fisiknya yang tinggi, positifnya buat duel di udara jelas dia lumayan kuat. Bola-bola crossing, skema free kick, corner kick, harusnya itu bisa jadi keuntungan besar dengan kehadiran Andri Yung. Cuman, fisiknya yang tinggi juga otomatis bikin pergerakan dia jadi lambat. Makanya, Andri Yung ini bukan tipe striker yang bisa lari cepat, agresif. Bukan gitu. Tapi dia adalah tipe striker yang suka bikin gerakan simple. Ketika dapat bola, kontrol dikit, abis itu langsung dia passing atau eksekusi langsung. Jadi itu untuk skill, gaya main, dan kelebihan yang dimiliki sama Andri Yung. Sekarang pertanyaannya, kira-kira gimana penerapannya bareng skuad Persib Bandung nanti? Feeling gua sih untuk Andri Yung ini sebenarnya nggak akan dijadiin sebagai striker utama. Dia kayaknya bakalan jadi pelapis William Barros atau Ramon Tangke. Bakal lebih sering dimainin di babak kedua, khususnya ketika lini depan lagi buntu. Kenapa? Alasannya bukan karena statistik dia yang nggak terlalu superior, bukan karena kualitas dia, tapi karena pada dasarnya karakter dan atribut Andri Yung ini cukup beda dari William Barros dan Ramon Tangke. William Barros karakternya lebih ke penyerang yang eksplosif, yang bisa lari dan dribble bola. Kalau Ramon kurang lebih sama kayak William, tapi dia punya karakter yang lebih kuat dan lebih tangguh. Sedangkan Andri Yung, ya kayak yang udah gua jelasin tadi. Nah, dengan perbedaan tersebut ini emang jadi strategi Boyan Hodak buat menghadirkan solusi ketika lini depan Persib dengan gaya main dan karakter dari William serta Ramon itu kesusahan. Maka, dengan masuknya Andri Yung sebagai pengganti, diharapkan bisa bikin taktik serangan Persib jadi berbeda. Dan ini juga yang jadi alasan bahwa dalam perekrutan Andri Yung, Boyan Hodak emang gak sepenuhnya lihat dari statistik, tapi lebih lihat ke gaya bermainnya. Gaya bermain yang punya karakter berbeda sama striker Persib yang ada sekarang. Yang dengan perbedaan itu diharapkan bisa ngasih solusi ketika strategi serangan Persib lagi buntu. Kemudian untuk penerapannya secara langsung di lapangan, sesuai sama kualitas yang dimiliki oleh Andri Yung, maka permainan kolektif jadi kunci dan jadi hal yang harus diprioritaskan ketika Persib mainin Andri Yung di lini depan. Gak bisa tuh kalau ngandelin skill individu, apalagi ngasih umpan progresif, umpan di belakang garis pertahanan yang mengharuskan Andri Yung buat lari ngejar bola. Kayaknya kalau kayak gitu dia gak bakalan efektif dan bakal kesusahan. Jadi buat kalian, khususnya para bobotoh, jangan protes atau menjudge Andri Yung jelek ketika di posisi itu. Karena atribut dan kelebihan dia emang bukan di sana. Justru, dengan kehadiran Andri Yung, harusnya bisa ngasih ruang dan fleksibilitas pergerakan buat Beckham Putra, Berguinho, Sadil, William Marsilio, Eliano Reinders, atau siapapun yang nempatin posisi winger dan attacking midfielder. Selain itu, bisa juga Persib maksimalin skema crossing atau situasi bola mati, kayak free kick, corner kick, bahkan lemparan jauh dari Robby Darwish. Karena dengan kemampuan duel udara Andri Yung, dengan postur tingginya, jelas situasi itu berpotensi besar bisa dikonversi sama Andri Yung buat jadi gol.
Jadi itu sih kurang lebih penerapan skema atau taktik yang paling mungkin ketika Persib mainin Andriy Yung. Sebelumnya juga kita udah tahu Andriy Yung gimana, dan pada intinya pembelian striker jangkung ini bukan sekedar beli tikus dalam karung, tapi di situ emang ada opportunity yang baik. Kehadirannya bukan sebatas diandalkan buat nyetak gol, tapi bisa juga buat nyiptain ruang untuk rekannya yang lain bisa cetak gol. Mungkin nanti perannya nggak jadi yang utama, tapi dampaknya tentu bakal kerasa. PR-nya sekarang tinggal gimana Andriy Yung dan skuad Persib harus bisa make it work lewat sistem. Dan dengan keputusan yang udah diambil sama Boyan Hodak, dengan rencana skema yang tentunya udah dirancang, tinggal percayakan semuanya sama Boyan Hodak. Semoga Andriy Yung nantinya bisa nerapin taktik dengan baik bareng Persib Bandung. Gimana pendapat kalian setelah nonton video ini? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!